Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kita akan melanjutkan kajian kita tentang kisah-kisah teladan, kisah-kisah penuh makna, yang antara lain kita akan ambil kisahnya dari salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ceritanya dan siapakah dia? Berikut ceritanya. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bernama Julaibib. Begitulah ia dipanggil. Namanya sendiri sudah menunjukkan bentuk fisiknya yang kecil dan pendek. Nama itu tentu bukan kehendaknya atau kehendak orang tuanya. Julaibib lahir tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Begitu pula orang-orang sekitarnya tidak tahu dan tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi penduduk Yastrib atau Madinah, orang yang tidak bernasab dianggap cacat sosial yang sangat besar. Selain status sosial dan tampilan fisik, kesehariannya juga membuat orang lain sulit untuk berlama-lama dengannya. Wajahnya jelek, terkesan sangar, pendek, dan hitam. Karena kefakirannya, kain yang digunakan tampak usang. Pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah, tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh. Tidur berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Minum hanya dari tangkuban tangan yang diambil dari tempat umum. Konon Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata kepada kaumnya, "Jangan sampai Julaibib masuk berkumpul dengan kalian. Kalau sampai ia melakukannya, maka aku tidak akan segan-segan menyiksanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mencintai hambanya tidak pernah memandang status sosial atau bentuk fisiknya. Dengan rahmatnya, Allah tuntun Julaibib menemukan cahaya hidayah. Ia kemudian menjadi orang yang terdepan dalam saf setiap salat dan jihad. Namun, cahaya iman dalam diri Julaibib belum mampu mengangkat dirinya di mata manusia. Tentu berbeda dengan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Julaibib yang tinggal di masjid sedang khusyuk berdoa. Sebagai pria normal, ada keinginan untuk bersanding dengan belahan jiwa. Dalam pikiran sederhananya, jangankan perempuan cantik, budak saja mungkin akan menolak dirinya. Rasulullah SAW melihat mendung di wajah Julaibib. Dengan tersenyum beliau bertanya, "Maham, apa yang menggalaukan dirimu, wahai Julaibib?" Tanpa menunggu jawaban Julaibib, Rasulullah SAW melanjutkan pertanyaannya, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Julaibib tersenyum simpuh, tanpa ada kesan menyesali kondisi diri dan menyalahkan takdir. "Ya Rasulullah, siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini?" Rasulullah SAW langsung mengambil lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor yang terkenal dengan anak gadisnya yang cantik. Menyaksikan Rasulullah yang datang, tuan rumah mempersilakan dengan bahagia kedua tamunya untuk duduk. Tanpa berlama-lama, Rasulullah SAW menyampaikan maksud hatinya, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Dengan wajah berseri sang ayah menjawab betapa indah dan barokahnya. Ia mengira bahwa Rasulullah lah calon menantunya. "Tetapi bukan untukku, kupinang putri kalian untuk Julaibib." Betapa kagetnya ia mendengar nama Julaibib. Sungguh tidak terbayang dalam benaknya akan bermantukan Julaibib, pria buruk rupa tanpa nasab yang jelas. Dengan menghela nafas panjang ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini." "Silakan," kata Rasulullah. Mendengar nama Julaibib, sang istri pun kaget. Bagaimana mungkin Julaibib yang berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, dan tidak berpangkat, apalagi berharga ini akan menjadi suami putri kita? Tanpa disadari oleh keduanya, sang putri yang mendengar perbincangan di balik tirai menampakkan dirinya. "Wahai ayah dan ibu,
berlindunglah dari godaan setan. Siapakah yang memintanya? Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, nikahkan aku padanya. Aku yakin jika Allah dan Rasulnya yang meminta, itu tidak akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36 yang dibacakan oleh anak gadisnya, yaitu artinya, tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Mendengar kebesaran hati sang gadis, Rasulullah SAW pun berdoa untuknya, ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya, limpahkan keberkahan dalam dirinya, jangan engkau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Tidak mudah menjadi Julaibib, hidup dalam pilihan yang terbatas. Namun hidup ini akan tetap indah jika Allah yang menjadi pilihan kita. Terjadilah pernikahan yang tidak seimbang dalam pandangan mata manusia. Bahasa imanlah yang menyatukan mereka berdua. Berbunga-bunga hati Julaibib mendapatkan karunia terindah dari Tuhannya. Begitu pula hati sang gadis soleha. Bagaimana tidak, Allah dan Rasulnya terlibat langsung dalam perjodohan ini. Saat perayaan pernikahan sedang berlangsung, Julaibib tidak menemukan sosok Rasulullah SAW. Setelah mencari tahu kesana dan kesini, betapa sedihnya Julaibib mengetahui Rasulullah SAW telah pergi berperang. Bergegas Julaibib menemui istrinya tanpa menunggu malam tiba. Tanpa menikmati malam pertama bersama istrinya, Julaibib pamit untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Dengan berat hati sang istri menyiapkan perbekalan perang suami yang baru saja dihalalkan. Berangkatlah Julaibib saat itu juga. Saat kenikmatan sudah berada di depan mata, tidaklah menghalangi Julaibib untuk mengutamakan panggilan Allah dan Rasulnya, membela agamanya. Allah menakdirkan pasangan mulia yang tak setara ini tidak berlangsung lama. Meskipun di dunia istri yang cantik dan bertakwa telah menemaninya, namun bidadari surga sudah terlalu lama merindukannya. Julaibib telah dihajatkan langit, meski dunia mencibirnya. Ia lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat dengannya. Julaibib gugur sebagai syuhada di medan perang. Rasulullah SAW sangat kehilangan, namun beliau ingin mengajarkan kepada para sahabat tentang manusia mulia ini. Maka beliau bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah, sepertinya Julaibib tidak ada bedanya antara ada dan tiada di kalangan mereka. Rasulullah SAW kembali mengulangi pertanyaannya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah, jawab sahabat mulai was-was. Beberapa menengok ke kiri dan ke kanan mencari-cari. Rasulullah menarik nafas dalam-dalam, tetapi aku kehilangan sosok Julaibib. Mereka pun tersadar telah kehilangan Julaibib. Lalu mereka mencarinya. Ditemukanlah jasad Julaibib yang syahid dengan luka-luka memenuhi wajahnya. Di samping jasadnya bergelimpangan pasukan kafir yang ia bunuh. Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib dan menyalatkan seraya mengangkat tangannya dan berdoa, ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku bagian dari dirinya. Kemuliaan manusia tidak terletak pada bentuk wajah, jumlah harta, dan tinggi jabatan. Ketakwaan yang menjadi pembeda, dan Julaibib memilih takwa itu, sehingga Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, qala fawada'ahu ala sa'idaihi laysa lahu illa sa'idan nabi sallallahu alaihi wasallam qala faghfira lahu wa wudi'a fi qabrihi wa lam yazkur ghuslan. Abu Barzah berkata, kemudian Rasulullah SAW meletakkan mayat Julaibib di atas kedua lengannya. Tidak ada alas bagi jasad Julaibib kala itu selain kedua lengan Rasulullah SAW. Lalu para sahabat menggali kubur untuk jasad Julaibib, dimasukkan ke dalamnya, serta tak disebutkan tentang mandinya. Hadis riwayat Muslim. Sahabatku,
Itulah sosok teladan hikmah yang bisa kita ambil dari kehidupan seorang Julaibib radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri ini, memperbaiki keimanan ini, sehingga yang menilai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang tergantung dari nilai takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.